Halo teman-teman semua, aku Kenisha Pudika. Nama saya Firda Arfianti. Nama saya Julian Virginia. Ingin membahas tema tentang Hari Anak Nasional. Dalam video kali ini, kami akan mengupas tentang dilema terhadap anak pada event pemberdayaan pada masyarakat dari BINUS Student Learning Community atau biasa dikenal sebagai BSLC. Stay tune terus ya. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ini, ada baiknya kita membicarakan tentang dilema di dalam diri anak-anak. Banyak anak-anak yang memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolahnya, apalagi pada saat ini. Karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian turun, banyak anak yang memilih untuk membantu keluarganya daripada mementingkan pendidikannya sendiri. Ada juga di mana kasus anak yang memang kurang mampu, sehingga akhirnya harus memilih putus sekolah dan bekerja. Bahkan saat pandemi ini, tingkat antusiasme anak terhadap belajar menjadi menurun. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih masalah anak lebih memilih untuk bekerja dibanding pendidikan? Apakah sebenarnya dalam undang-undang ada larangan untuk anak bekerja? Dan gimana sih cara mengatasinya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan mengupas satu persatu agar menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jangan di-skip ya, teman-teman. Contoh anak yang putus sekolah dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu seorang anak yang lebih memilih menjadi ART dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Kebanyakan dari mereka biasanya memilih berhenti sekolah untuk langsung bekerja setelah lulus SMP. Menurut pengakuan mereka, faktor ekonomi dan jarak tempuh yang jauh dari rumah ke sekolah menyebabkan mereka terpaksa putus sekolah. Faktor tekanan dari keluarga, khususnya orang tua, membuat mereka memutuskan untuk langsung bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarga. Namun, permasalahan anak putus sekolah sebenarnya bukan hanya dapat dijumpai di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Permasalahan anak putus sekolah juga dapat dijumpai di perkotaan besar seperti Jakarta. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dilansir dari detik.com, pada Desember 2020, UNICEF selaku organisasi PBB menemukan bahwa 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan 75% diantaranya tak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan kondisi perekonomian keluarga yang terdampak akibat banyaknya orang tua yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Sebenarnya, anak-anak yang putus sekolah itu masih ingin melanjutkan pendidikannya. Namun, tekanan berupa faktor ekonomi keluarga mengharuskan mereka berhenti sekolah. Larangan anak untuk bekerja. Di Indonesia,
terdapat payung hukum yang melarang anak untuk bekerja. Dalam beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan pekerja anak, mulai dari batas usia yang diperbolehkan bekerja, siapa saja yang tergolong anak, serta pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak. Lebih rinci, dalam pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dilansir dari gajimu.com, dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Hal tersebut berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kebanyakan anak putus sekolah di Indonesia dimulai setelah lulus SMP. Hal itu berarti banyak anak di Indonesia yang putus sekolah dan memutuskan bekerja pada usia sebelum 18 tahun, di mana hal ini dilarang dalam Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003. Cara mengatasi anak putus sekolah yaitu dapat dilakukan dengan adanya kebijakan dari pemerintah, yaitu adanya program wajib belajar selama 12 tahun. Dengan adanya program wajib belajar ini diharapkan dapat mengatasi anak-anak yang putus sekolah. Selain itu, dapat dilakukan dengan pemerataan pendidikan yang dimana masih kurangnya kemerataan pendidikan khususnya di daerah tertinggal. Dalam pemerataan pendidikan, cara yang dapat dilakukan yaitu seperti pembangunan gedung sekolah secara merata, pembagian buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah secara gratis, maupun pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Selain itu, dengan memberikan beasiswa terhadap anak usia sekolah yang khususnya kesulitan dalam bidang ekonomi, tentunya akan meningkatkan minat dan semangat bagi anak dalam melanjutkan pendidikannya. Yuk berikan kesempatan untuk semua pihak dalam mendapatkan pendidikan, karena sejatinya pendidikan adalah hak bagi semua warga negara Indonesia, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1. Siapapun berhak sekolah. Yuk sekolah dan wujudkan impian bangsa. Dengan sekolah, anak-anak Indonesia mendapatkan ilmu yang berguna dalam mencapai impian bangsa yang adil, makmur, dan berperi kemanusiaan. Selamat Hari Anak Nasional. Semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terima kasih teman-teman atas antusiasme kalian dalam mendengarkan hal ini. Mungkin sebagian dari teman-teman akan menganggap ini hal yang sepele, tetapi ketahuilah, hal ini justru akan menjadi sangat besar bagi negara. Sampai-sampai ada undang-undang yang mengatur tentang larangan anak untuk bekerja. Nah, paling aku mau rekap sedikit, semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Untuk itu, terdapat cara mengatasi anak yang putus sekolah, yaitu dengan cara wajib belajar 12 tahun, pemerataan pendidikan, dan beasiswa untuk anak usia sekolah. Mungkin sampai sini dulu pembahasannya ya, teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf dan terima kasih sudah menyimak kami.
1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? A. Sarana untuk menjadi anak nakal. B. Pendidikan adalah tempat di mana kita bisa bersenang-senang. C. Sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan seseorang. D. Sarana untuk mencari pendamping hidup. E. Pendidikan merupakan sesuatu yang formal. Dalam pembahasan kita tadi, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan seseorang. Pendidikan memegang peranan penting terhadap kemajuan pembangunan suatu bangsa. Maka jawaban yang benar adalah C, sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan seseorang. 2. Apa salah satu masalah terbesar di Indonesia untuk pendidikan? A. Banyaknya anak yang putus sekolah. B. Banyaknya anak yang melakukan pernikahan dini. C. Anak nakal semua. D. Kekerasan seksual. E. Dipukuli orang tua. Jawabannya adalah A. Banyaknya anak yang putus sekolah karena banyak sekali faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah. Padahal pendidikan sangat penting untuk masa depan anak dan juga bangsa dan negara. Pertanyaan ketiga, manakah dari undang-undang berikut ini yang berisi larangan anak untuk bekerja? A. UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20, B. UU Ketenagakerjaan Nomor 20, C. UU Ketenagakerjaan Nomor 68, D. UU Nomor 11 Tahun 2020, atau E. UU Nomor 14 Tahun 2009. Jawabannya adalah C. UU Ketenagakerjaan Nomor 68 yang menyebutkan bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Sedangkan pilihan A tidak berhubungan dengan aturan bekerja karena UU Nomor 20 mengatur mengenai arti dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pilihan B mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disingkat UMKM. Pilihan D mengatur tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dan pilihan E mengatur tentang pencegahan, penindakan, dan hukuman bagi perdagangan manusia. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengatasi anak putus sekolah? A. Program wajib belajar selama 12 tahun. B. Pembagian buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah secara gratis. C. Pembangunan gedung sekolah secara merata. D. Memberikan beasiswa terhadap anak usia sekolah. Dan E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Dari pembahasan sebelumnya, cara untuk mengatasi anak putus sekolah yaitu dapat dilakukan dengan adanya program wajib belajar selama 12 tahun, pemerataan pendidikan yang dilakukan dengan pembagian buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah secara gratis, pembangunan gedung sekolah secara merata, maupun pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah, serta memberikan beasiswa terhadap anak usia sekolah, yang khususnya kesulitan dalam bidang ekonomi. Pertanyaan kelima, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, berapakah usia minimum untuk bekerja? A. 15 tahun, B. 20 tahun, C. 23 tahun, D. 18 tahun, atau E. 17 tahun.
Jawabannya adalah D, 18 tahun. Hal ini sesuai dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 68 yang menerapkan peraturan bahwa batas usia minimal kerja yaitu minimal usia 18 tahun. Pilihan A tidak sesuai karena usia 15 tahun masih termasuk usia anak sekolah. Sedangkan pilihan B dan C bukan merupakan usia minimum bekerja. Dan pilihan E, 17 tahun, juga bukan pilihan yang tepat karena merupakan usia sekolah.